Bayangan Anda sedang berdiri di depan cermin pagi ini. Coba pikirkan sejenak, apa yang sebenarnya Anda lihat? Iya, apakah pantulan orang yang siap menaklukkan dunia, atau justru ya jujur saja seseorang yang selalu merasa ada yang kurang? Nah, itu dia. Hari ini kita punya misi khusus untuk Anda. Kita akan melakukan sesi bedah materi yang jujur saja, tumpukan sumbernya luar biasa tebal. Kita mau bahas satu topik yang diam-diam mengendalikan hampir semua aspek hidup kita, yaitu harga diri. Betul. Dan materi yang kita bedah hari ini nggak main-main ya. Kita menggabungkan modul klinis psikologi, ada juga studi komprehensif tentang perilaku konsumen, observasi soal aktivitas fisik, sampai riset spesifik yang menelisik soal agresivitas. Tujuannya jelas, kita mau membongkar kalau harga diri itu jauh lebih kompleks dari sekedar ngerasa cantik atau ganteng pas ngaca. Kita bakal telusuri akar evolusionernya yang sangat purba. Terus gimana dia tanpa sadar ngebajak isi dompet Anda, sampai hubungannya yang cukup mengejutkan dengan kemarahan. Dan ini bikin penasaran. Oke, mari kita bedah ini. Tahukah Anda kalau seseorang itu bisa aja jalan dengan dada membusung, kelihatan punya harga diri sadar atau eksplisit yang tinggi banget, tapi jauh di bawah sadarnya, harga diri implisitnya benar-benar hancur lebur. Fakta yang ironis ya. Orang-orang dengan harga diri implisit yang hancur inilah yang justru seringkali berteriak paling keras tentang betapa hebatnya mereka. Fakta klinis ini tuh langsung meruntuhkan asumsi dasar kita selama ini. Kayak gimana tuh maksudnya? Gini, kita sering salah kaprah menganggap harga diri itu sekedar kepercayaan diri yang bisa dilatih pakai afirmasi lantang di depan kaca. Padahal, kalau kita bedah dari kacamata psikologis klinis, harga diri itu adalah sebuah sistem navigasi internal yang luar biasa kompleks. Sistem navigasi internal. Berarti udah tertanam dalam banget ya? Banget. Ini tuh fondasi intrapsikis, semacam struktur tak kasat mata di dalam pikiran Anda yang mempengaruhi segalanya. Dari gimana Anda milih pasangan, ketahanan pasti tolak, sampai keputusan-keputusan kecil tiap harinya. Jadi, ini bukan sekedar kumpulan fakta tentang diri Anda, melainkan evaluasi emosional. Seberapa besar sih nilai yang Anda berikan pada keberadaan Anda sendiri? Oke, ngomongin soal kumpulan fakta nih. Di catatan sumber kita, ada satu pemisahan konsep yang krusial banget sebelum kita bahas lebih jauh. Ada perbedaan raksasa antara konsep diri dan harga diri. Itu dua hal yang sering banget disamakan sama orang-orang. Padahal beda jauh. Konsep diri itu murni fakta deskriptif. Misalnya, Anda itu akuntan, Anda punya rambut hitam, atau Anda jago main gitar. Itu kan fakta. Nah, harga diri adalah bagaimana perasaan Anda terhadap fakta-fakta tersebut. Analogi rumah kayaknya pas banget buat ngejelasin ini. Iya benar. Jadi bayangkan konsep diri itu kayak cetak biru atau spesifikasi teknis rumah Anda. Anda punya rumah dengan 5 kamar tidur, ada kolam renangnya. Secara spesifikasi luar biasa megah. Tapi harga diri adalah seberapa nyaman dan damai Anda waktu tinggal di dalam rumah tersebut. Anda bisa aja punya rumah semegah istana, tapi kalau Anda terus-terusan cemas, nggak nyaman, ngerasa nggak layak tidur di kasur utamanya, ya harga diri Anda tetap rendah. Dan ngomong-ngomong soal ngukur kenyamanan ini, ada satu rumus klasik dari akhir abad ke-19 dari tokoh bernama William James. Wah, rumus lama tapi masih relevan ya. Di mana tuh rumusnya? Sederhana banget. Harga diri sama dengan keberhasilan dibagi harapan. Artinya, setinggi apapun pencapaian Anda di dunia nyata, kalau ekspektasi Anda terhadap diri sendiri selalu nggak realistis, ya hasil baginya bakal selalu kecil. Dan harga diri Anda akan selalu anjlok. Masuk akal banget. Harapannya ketinggian, keberhasilannya kerasa nggak ada apa-apanya. Nah, yang memukau di sini adalah rumus matematis sederhana dari abad ke-19 itu sekarang punya penjelasan biologis dan sosiologis yang sangat mendalam. Di sumber kita ada yang namanya teori sosiometer dari Mark Leary. Sosiometer. Kedengarannya kayak alat ukur ya. Memang alat ukur. Teori ini berargumen kalau harga diri itu sebenarnya sama sekali bukan tentang ego individu. Harga diri adalah sebuah alat ukur sosial internal semacam sistem alarm evolusioner purba. Evolusioner purba. Berarti udah ada dari zaman nenek moyang kita dong? Tepat. Coba bayangkan, leluhur kita di padang sabana puluhan ribu tahun lalu, kalau mereka diusir dari sukunya karena perilakunya nggak disukai, itu sama aja vonis mati. Manusia purba nggak bisa berburu memot atau bertahan dari predator kalau sendirian kan? Iya benar, kelangsungan hidup sangat bergantung pada kelompok. Makanya, otak kita berevolusi punya radar pendeteksi penolakan sosial ini.
Kalau kelompok menerima kita, alarm itu diam. Dan diamnya alarm itu kita rasakan sebagai harga diri yang tinggi. Berarti kalau kita ngerasa minder atau insecure itu alarmnya lagi bunyi. Betul sekali. Ketika kita mendeteksi potensi penolakan, misal karena kita bikin salah, alarm itu bunyi nyaring. Perasaan nggak berharga yang tiba-tiba muncul itu sebenarnya cara otak memaksa kita buat ngubah perilaku supaya kita nggak diusir dari kelompok. Menarik banget. Terus ada satu lagi nih yang disorot sumber kita. Perspektif eksistensial yang namanya Terror Management Theory dari Ernest Becker. Ah iya, ini levelnya agak lebih dalam lagi secara eksistensial. Intinya kan harga diri ini bertindak sebagai penyangga atau buffer psikologis. Gunanya untuk melindungi kita dari kecemasan eksistensial terdalam manusia. Yaitu kesadaran kalau kita semua suatu hari nanti pasti akan mati. Terdengar berat ya, tapi emang begitu cara kerjanya. Tunggu sebentar. Jadi Anda bilang, saat saya ngerasa sedih banget dan nggak berharga cuma gara-gara foto yang saya unggah di media sosial nggak dapat banyak likes, jauh di lubuk hati, sebenarnya alarm evolusioner saya lagi teriak kalau saya bakal diusir dari suku, dan di saat yang sama, saya lagi panik kalau sadar saya bakal mati. Gimana nyambunginnya tuh? Cara psikologis, mekanismenya memang bekerja di level bawah sadar tersebut. Kematian itu kan teror mutlak bagi otak yang didesain murni untuk bertahan hidup. Iya, insting dasar kita kan bertahan hidup. Nah, untuk mengatasi teror itu, manusia menciptakan budaya, nilai-nilai, dan standar pencapaian. Ketika Anda memenuhi standar budaya itu, misalnya dapat banyak likes, sukses berkarir, atau diakui secara sosial, Anda jadi merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan abadi. Ah, saya paham. Jadi kita ngerasa hidup kita ini punya makna gitu ya. Betul, harga diri yang tinggi ngasih Anda semacam ilusi keabadian simbolis. Jadi ketika likes itu nggak datang, rasa nggak berharga yang muncul itu bukan murni soal fotonya, tapi soal retaknya penyangga psikologis yang selama ini ngelindungi Anda dari perasaan, aduh, hidupku ini nggak bermakna ya di alam semesta yang luas ini. Luar biasa, penjelasan itu bikin fenomena remeh sehari-hari kerasa sangat epik. Dan sejujurnya agak menakutkan ya kalau dipikir-pikir. Sangat epik dan nyata. Dan kalau ngomongin soal budaya yang ngasih kita makna, sumber kita sangat menyoroti kalau radar sosial ini kerjanya beda-beda loh, tergantung di mana Anda lahir. Iya, konteks kultural itu pengaruhnya masif. Di budaya barat yang individualis, harga diri itu kan didorong oleh seberapa unik dan mandiri diri Anda. Tapi di budaya kolektivis kayak di Timur, khususnya di Indonesia, harga diri berakar sangat kuat pada identitas dan penerimaan kelompok. Ada contoh spesifik yang menarik banget dari catatan kita soal ini? Iya, observasi soal tradisi merantau di masyarakat Minangkabau. Pergi merantau itu kan mekanisme budaya yang udah diakui buat ngebangun harga diri melalui pembuktian diri. Tapi coba bayangkan tekanannya. Tekanannya luar biasa besar pastinya. Kalau Anda pulang dari rantau tanpa bawa kesuksesan, harga diri yang hancur itu bukan cuma urusan pribadi, Anda ngerasa mengecewakan seluruh keluarga besar. Dan ini bawa kita ke satu konsep yang sangat-sangat akrab di masyarakat kita. Gengsi. Gengsi. Musuh dalam selimut buat kesehatan mental kita. Benar. Tekanan buat terus jaga citra sosial demi penerimaan komunal ini kan sering memaksa kita pakai topeng. Dan pada akhirnya, itu justru ngerusak harga diri otentik kita. Gengsi itu sebenarnya manifestasi paling nyata dari harga diri yang salah arah. Kalau kita lihat literatur klinisnya nih, harga diri ini nggak kerja dalam satu garis lurus aja. Kita bisa bagi ke dalam 3 profil utama. Oke, apa aja tuh 3 profilnya? Pertama, tentu saja harga diri yang sehat. Orang di kategori ini punya pandangan yang realistis soal diri mereka. Mereka tahu mereka nggak sempurna, tapi mereka tangguh. Nggak gampang tumbang ya? Tepat, mereka nggak hancur, cuma karena satu kritikan. Dan yang paling membedakan, mereka punya batasan yang sehat untuk berani bilang tidak tanpa ngerasa bersalah. Itu penting banget sih berani bilang tidak. Terus yang kedua? Kedua, harga diri rendah kronis. Mereka ini hidup dalam ketakutan akan kegagalan. Sering banget terperangkap dalam perfeksionisme defensif. Artinya, mereka mencoba sempurna bukan karena mau sukses, tapi semata-mata supaya nggak dikritik orang lain. Capek banget pasti hidup kayak gitu. Selalu siaga satu. Nah, yang ketiga, ini kayaknya yang paling sering nipu kita ya. Betul, harga diri inflated atau narsistik. Mereka kelihatan merasa superior, bertingkah seolah-olah dunia itu berutang sama mereka. Tapi di balik kesombongan yang meluap-luap itu, fondasinya selembut kapas. Cuma cangkang doang dong ya? Iya, mereka sama sekali nggak tahan sama kritik dan bisa langsung meledak kalau egonya tersenggol sedikit aja.
Tipe ketiga ini benar-benar menjebak. Soalnya masyarakat kita sering mengagungkan arogansi semacam itu sebagai, oh dia ini punya kepercayaan diri alfa gitu. Tapi dari ketiga profil itu dan nyambung soal gengsi tadi, sumber kita mengerucut pada satu akar masalah utama yang menghancurkan kesehatan mental kita. Yaitu harga diri bersyarat atau contingent self-esteem. Nah ini, harga diri bersyarat. Gimana persisnya ini bekerja? Ini adalah salah satu jebakan psikologis paling merusak yang dibahas di materi kita. Kondisi di mana perasaan berharga Anda itu digadaikan pada pencapaian eksternal. Digadaikan. Kata yang pas banget. Anda itu baru merasa layak dan berharga jika, nah kata jika ini yang bahaya, jika Anda dipuji, jika Anda dapat promosi, atau jika Anda pakai barang bermerek. Ada riset Sagi pada mahasiswa universitas yang dibahas di sumber kita soal ini kan? Benar! Dalam evaluasi SAGE tersebut, ditemukan kalau harga diri yang sepenuhnya bersyarat ini punya korelasi negatif yang sangat kuat dengan stabilitas mental. Orang-orang ini ibaratnya hidup di atas roller coaster emosional. Naik turun terus tiap hari. Hari ini dipuji, harga diri meroket. Besoknya dikritik sedikit saja bosnya, mereka ngerasa seluruh hidup mereka itu gagal total. Fondasi rapuh ini bikin mereka rentan banget kena kecemasan dan depresi kronis. Oke, mari kita bedah ini. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena kalau mengejar harga diri yang tinggi justru sering ngejebak kita dalam kondisi bersyarat yang melelahkan ini, lalu apa jalan keluarnya? Ada sebuah pergeseran paradigma yang ditawarkan di riset ini. Ya, dari gagasan seorang ahli bernama Christine Neff. Dia mengusulkan sesuatu yang radikal banget. Berhentilah mengejar harga diri dan mulailah mempraktekkan welas asih pada diri sendiri, atau self-compassion. Pendekatan yang jauh lebih sehat menurut literatur klinis. Tapi, tunggu, saya harus mewakili pendengar yang mungkin agak skeptis dengar ini. Bukankah kalau kita bersikap terlalu baik pada diri sendiri kayak bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu udah berusaha, tiap kali kita gagal itu justru bakal bikin kita jadi males, lembek, dan hilang motivasi buat sukses? Itu kesalahpahaman yang paling umum terjadi soal self-compassion. Welas asih pada diri sendiri itu bukan berarti mengasihani diri atau nyari alasan buat malas-malasan. Terus bedanya di mana dong sama harga diri? Perbedaannya ada di evaluasinya. Harga diri itu selalu nuntut Anda buat terus menilai apakah saya lebih baik dari dia, apakah saya udah sukses. Sedangkan self-compassion mengeluarkan Anda dari ring kompetisi itu sepenuhnya. Oh, jadi kita nggak perlu tanding sama siapa-siapa lagi? Betul. Ada 3 komponen utama yang bikin self-compassion ini kuat banget secara psikologis. Pertama, kebaikan pada diri sendiri. Contohnya gimana tuh praktiknya? Saat Anda gagal presentasi di kantor, alih-alih memaki diri sendiri di dalam hati, Anda ngerespon dengan kehangatan yang sama kayak pas Anda nyemangatin sahabat yang lagi jatuh. Anda nggak bakal kan maki-maki sahabat yang lagi sedih? Iya, bener juga. Pasti kita bilang, nggak apa-apa, besok coba lagi. Nah, kedua, itu kesadaran akan kemanusiaan bersama. Anda menyadari kalau berbuat salah, itu ya bagian universal dari menjadi manusia. Bukan kutukan pribadi yang bikin cuma Anda doang yang cacat di dunia ini. Kita semua pernah gagal lah intinya. Ketiga, mindfulness atau kesadaran penuh. Anda tetap mengakui emosi negatif dan kekecewaan itu ada, tapi Anda nggak membiarkan emosi itu mendefinisikan seluruh identitas Anda. Oke, terus kenapa ini nggak bikin orang jadi pemalas? Karena pas Anda nggak lagi diancam oleh rasa nggak berharga saat gagal, Anda justru jadi lebih berani ambil risiko. Anda lebih inovatif dan optimis buat bangkit lagi. Self-compassion ini jauh lebih stabil dari harga diri, karena dia akan selalu ada buat nangkap Anda saat Anda jatuh. Sebuah jaring pengaman emosional yang kita buat sendiri ya. Sangat indah. Tapi mari kita kembali ke realitas kehidupan modern yang keras. Saat jaring pengaman itu nggak ada dan harga diri kita lagi terancam, tebak pelarian apa yang paling sering kita lakuin buat mengatasi perasaan diri yang goyah itu? Kalau dari studi kita, pelariannya jelas soal perilaku konsumen. Kita berbelanja. Coba deh Anda ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali Anda ngerasa stres banget karena kerjaan? Atau ngerasa insecure habis ketemu teman lama yang super sukses? Terus tiba-tiba Anda check out keranjang belanja online isinya barang yang sebenarnya nggak Anda butuhin sama sekali. Fenomena yang sangat umum kan? Di tumpukan riset ini ada studi perilaku konsumen dari Natasha Pitfield yang membongkar kalau materialisme itu seringkali murni merupakan mekanisme coping. Pas kita ngerasa nggak berdaya, kita mengonsumsi objek material buat nambal ego yang berlubang itu. Kasarnya, kita membeli kendali dalam bentuk barang. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini ngejelasin kenapa sebuah merek punya kekuatan sosial yang masif banget.
Gimana tuh penjelasannya dari sisi psikologi konsumen? Dalam psikologi konsumen, ini terbagi jadi dua. Ada diferensiasi horizontal dan vertikal. Diferensiasi horizontal itu terjadi saat Anda ngerasa terasing dan cuma pengen diterima aja. Oh, sekedar biar bisa blend in sama teman-teman ya? Heeh. Anda bakal beli merek sepatu yang persis sama dengan kelompok pergaulan Anda murni demi inklusi. Supaya alarm evolusioner penolakan sosial yang kita bahas di awal tadi berhenti bunyi. Terus kalau yang vertikal, Nah, diferensiasi vertikal ini dipakai sama mereka yang harga dirinya bersyarat pada status. Mereka beli merek mewah bukan buat berbaur, tapi buat ngebangun tembok hierarki. Buat teriak secara visual kalau, hey, saya lebih superior dari kalian. dan ini bawa dampak yang destruktif banget ya, khususnya buat masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka kan sering ngerasa ada di bawah tekanan sosial yang berat ya. Sangat destruktif. Demi menutupi rasa alienasi itu, mereka sering memaksakan konsumsi yang mencolok ini, meskipun ya, dompet mereka berdarah-darah sampai terjerat hutang kartu kredit. Betul sekali. Realitasnya, ada orang yang rela makan mie instan tiap hari di akhir bulan. Cuma biar bisa nyicil tas bermerek demi validasi di tempat kerja. Dan hari ini, bahan bakar utama yang memicu kebakaran finansial ini ada di tangan kita setiap saat. Media sosial. Ya, media sosial adalah etalase presentasi diri yang sangat-sangat selektif. Nggak ada kan yang posting foto pas mereka lagi nangis di pojok kamar. Jarang sekali. Semua isinya highlight reel. Saat seseorang dengan harga diri rapuh buka layar HP-nya dan melihat kompilasi momen terbaik dari kehidupan 100 orang yang berbeda, sosiometernya langsung meledak. Perasaan tertinggal ini nyiptain kecemasan akut. Dan tahu nggak cara paling instan buat menutup celah antara realitas hidupnya yang berantakan dan fantasi digital yang baru dia lihat? Menekan tombol beli sekarang. Tepat. Keputusan impulsif itu berkaitan erat sama kelelahan emosional. Terus-terusan membandingkan diri di dunia maya, itu nguras cadangan kontrol diri Anda. Saat kontrol diri anjlok, rasionalitas finansial Anda juga ikut mati. Jadi kita nggak lagi beli fungsi barang ya? Enggak, Anda sedang membeli pereda nyeri emosional jangka pendek. Ini reaksi berantai yang sangat ngerugiin, yang semuanya berawal dari satu titik, ketidakstabilan harga diri. Kita dari tadi udah banyak ngomongin soal pikiran, emosi, dan gimana itu nguras dompet kita. Tapi mari kita alihkan fokus ke cermin fisik kita. Perasaan rapuh ini ternyata udah mulai terekam di tubuh fisik kita sejak kita masih anak-anak. Ada observasi lapangan yang menarik banget dari Chili soal ini. Iya, studi pada anak-anak usia 10 hingga 11 tahun di Chili. Datanya itu benar-benar gamblang. Anak-anak yang punya waktu menatap layar atau screen time yang tinggi, ditambah kurangnya aktivitas fisik, dan punya indeks massa tubuh yang lebih tinggi, mereka secara konsisten melaporkan harga diri yang lebih rendah. Dan ini ngingetin kita ya, kalau harga diri itu nggak murni teka-teki mental di kepala aja, tapi berakar pada vitalitas fisik dan gimana kita menempati tubuh kita sendiri. Bahkan ada laporan juga kan kalau anak laki-laki yang lebih aktif fisiknya punya harga diri lebih tinggi dibanding perempuan di usia itu? Betul, tubuh fisik yang nggak aktif dan terus dikurung di depan layar digital terbukti melemahkan fondasi harga diri sejak usia dini. Tapi mari kita melangkah ke temuan yang mungkin paling gelap dari seluruh tumpukan sumber kita hari ini. Soal agresi dan kemarahan ya? Ya, tadi kita sempat nyinggung soal harga diri narsistik yang inflated tapi rapuh itu. Banyak yang mikir orang yang ngerasa rendah dirilah yang paling bahaya buat dirinya sendiri. Tapi literatur justru mengungkap hal lain. Ya, mengungkap kalau harga diri yang sangat rapuh yang gantungin diri penuh pada validasi dan selalu naik turun justru punya korelasi sangat kuat dengan agresi reaktif dan permusuhan terhadap orang lain. Jadi kalau ego megah mereka itu tersenggol kritik sekecil apapun, mereka meledak. Mereka nggak memproses kritik itu sebagai masukan. Mereka ngerasain itu sebagai ancaman eksistensial. Jadi buat ngelindungi gelembung ego biar nggak pecah, mereka bakal nyerang balik secara agresif. Jadi apa makna dari semua ini? Kalau ego yang rapuh itu ibarat bom waktu buat kemarahan, ada nggak sih semacam peredam di otak kita yang bisa menghentikannya? Disinilah riset dari Marsik dan Grum ngasih kita sudut pandang yang nggak terduga. Mereka neliti hubungan antara agresi dan tipe harga diri, tapi mereka masukin variabel yang mengejutkan, yaitu optimisme. Optimisme. Biasanya kan kita mikir optimisme itu sifat yang selalu positif ya. Nah, itu dia paradoksnya. Dampak optimisme terhadap kemarahan ternyata sangat bergantung pada gender. Dinamika psikologisnya lumayan rumit, tapi coba kita bedah satu-satu. Kita mulai dari sisi pria. Gimana tuh buat pria?
Pada pria, hasilnya sesuai dengan ekspektasi logis kita. Pria dengan harga diri yang rapuh dan bersyarat memang punya kecenderungan tinggi buat marah. Tapi, pas pria ini punya tingkat optimisme yang tinggi, optimisme itu benar-benar bertindak sebagai pelindung atau perisai. Oh, jadi meredang ya? Betul. Pria yang harga dirinya rapuh, tapi sangat optimis sama masa depannya, malah menunjukkan tingkat permusuhan yang rendah. Optimisme ini ngasih mereka ruang bernapas emosional untuk memproses ancaman tanpa harus meledak. Sebaliknya, pria dengan ego rapuh yang pesimis, merekalah yang paling meledak-ledak. Oke, optimisme menyelamatkan para pria dari kemarahan. Masuk akal. Tapi disinilah riset ini ngelempar bola lengkung yang gila. Mari kita lihat apa yang terjadi pada wanita. Hasil untuk wanita ini benar-benar plot twist. Iya, pada wanita yang harga dirinya secara umum memang rendah, optimisme juga bekerja sebagai pelindung, sama persis kayak pria. Tapi pada wanita yang punya harga diri tidak stabil, yang perasaannya berayun naik turun ekstrim kayak yoyo, optimisme yang tinggi justru menghasilkan kemarahan dan permusuhan yang jauh lebih besar. Sangat mengejutkan kan? Tunggu dulu, optimisme malah bikin mereka makin agresif. Biar saya perjelas mekanismenya nih, biar kita semua paham. Jadi, karena wanita ini sangat optimis, pas egonya terancam, dia mikir, kalau saya meledak dan marah sekarang, saya pasti bisa ngendaliin situasi, ngubah perilaku orang yang ngeritik saya, dan ujungnya ego saya aman. Gitu ya. Optimismenya malah dipakai sebagai senjata. Analisis Anda sangat akurat. Di psikologi itu disebutnya disonansi. Wanita dengan harga diri yang terus berfluktuasi ini sebenarnya punya keraguan mendalam soal nilai diri mereka. Tapi karena mereka optimis, mereka punya harapan tinggi buat dapat hasil positif. Pas kenyataannya beda sama harapan, misal dapat kritik tajam, terjadi benturan keras di kepala mereka. Dan ingat, secara sosial, wanita kan sering diajarkan buat memendam agresi. Iya, tuntutan sosialnya begitu. Jadi, pas wanita dengan ego goyah ini punya optimisme tinggi, optimisme itu justru ngasih dia dorongan keberanian atau ilusi kontrol. Optimisme ngebisikin dia kalau agresi reaktif itu strategi yang efektif. Bahwa dengan marah, dia bisa memperbaiki keadaan. Alih-alih ngeredam, optimisme malah jadi bahan bakar yang membenarkan kemarahannya. Wow, jadi kemarahan yang meledak itu bukan sekedar hilang kesabaran ya, itu taktik pertahanan psikologis yang diyakini bakal berhasil karena didorong harapan yang salah tempat. Benar-benar perspektif yang mencengangkan. Betul. Dan ini membuktikan seberapa kompleksnya sistem navigasi internal kita. Nggak kerasa kita udah ngejelajah wilayah yang luas banget hari ini. Mari kita rangkum eksplorasi kita sebentar. Kita mulai dari pemahaman kalau harga diri itu sistem alarm evolusioner purba buat mencegah kita terbuang dari suku. Kemudian kita juga ngelihat harga diri bersyarat jadi pendorong diam-diam yang nguras dompet kita, bikin kita numpuk barang cuma buat nyamarin rasa nggak aman di era media sosial. Dan di ujung spektrum kita udah ngebedah gimana ego yang rapuh, bahkan pas dicampur sama hal positif kayak optimisme, bisa berubah jadi senjata agresi demi melindungi ilusi kebesaran diri. Hal ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda, teman-teman pendengar. Setelah menelusuri lapisan-lapisan psikologis ini, saatnya untuk mengarahkan lensa itu ke dalam diri Anda sendiri. Coba tanyakan, apakah selama ini fondasi identitas Anda dibangun di atas pasir hisap harga diri bersyarat? Apakah Anda cuma mengizinkan diri Anda merasa berharga saat menang kompetisi atau saat divalidasi ratusan likes di internet? Ataukah Anda sudah mulai memberi ruang untuk berlatih self-compassion? Menerima ketidaksempurnaan Anda dengan kehangatan itu nggak akan bikin Anda lemah. Sebaliknya, itu adalah jangkar paling kokoh yang bisa Anda miliki di tengah badai ekspektasi duniawi yang nggak pernah ada habisnya. Dan sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif buat direnungkan nanti. Kita kan baru aja ngupas tuntas kalau otak manusia secara biologis dirancang dengan harga diri sebagai alat ukur penerimaan sosial. Secara harfiah, otak kita berevolusi justru supaya kita sangat peduli dengan pandangan kelompok demi kelangsungan hidup. Tapi, coba perhatikan narasi budaya modern kita saat ini. Di mana-mana, di buku motivasi, di quotes media sosial, kita selalu dicokoki mantra jadilah dirimu sendiri, jangan pedulikan apa kata orang lain, atau tutup telinga dari opini publik. Iya, sangat kontradiktif ya. Pertanyaannya adalah mengingat struktur biologis purba di otak kita yang emang haus akan koneksi komunal ini, apakah dengan memaksakan narasi kemandirian emosional yang ekstrem itu
kita sebenarnya lagi berperang melawan desain biologis kita sendiri. Bagaimana jika pada hakikatnya sebagai mamalia sosial, kita memang nggak pernah diciptakan untuk bisa benar-benar mandiri secara emosional dari pandangan sesama kita? Terima kasih telah meluangkan waktu untuk ikut membedah tumpukan pengetahuan ini bersama kami. Teruslah bertanya, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.